Oke. Coba Mas Rizky baca yang bagian ini. Semuanya. Anggo dalyokel pomyan kan suwa Jawa hamke cakan sucaro nalcaka Jogyo isnen gosel bul suismida. Sip. Top. Yang ini lebih enaknya kita pakainya inen daripada isnen. Inen. Yang berakhiran dengan T ketemu sama N, nian, dia dibacanya inen. Ya, inen. Oke, terus habis itu coba artikan. Kalau melihat kalender biasa kan itu dalyok. Ya, kalender biasa. Kalender Korea, kalau melihat kalender Korea bisa melihat sesuatu yang ada. Loh, bentar. Kan kesut langsung ke belakang bisa nggak sih ini? Coba bisa. Oh iya, kalau melihat kalender Korea bisa melihat sesuatu yang ada. Kecil itu kan Jogda apa Cakda itu kecil. ada Jogda. Jogda itu apa? Mana? Cok Itu. ini. Iya. Itu artinya tertulis. Oh, tulis. Ah. Oh, kalau berarti ini ulang-ulang. Kalau melihat kalender Korea, mas tadi ini bingung. Jadi pakai bantuan aja. Ini, yang ini bisa dibilang itu bisa. Jadi Mas Rizky artikan yang ini sama yang ini dulu. Ini. Oh, kalau melihat kalender Korea bisa melihat sesuatu. Oh, bisa melihat. Udah. Nah, yang ini Ken Sucawa Hamke Caken Sucaro Nalcaga Cokyo Ita. Bayangin aja Cokyo Ita atau Cokyo Isoyo. Coba pakai SPOK. Subjek, predikat, objek. Nomor yang besar itu. Enggak, subjek dulu. Kita cari subjeknya. Nalca. Oh iya. Nalca tanggal. Baru predikat. Langsung ke kan itu. Iya, Cokyo. Predikat. Tanggal tertulis. Keterangan dengan kemana? Dengan angka yang kecil. Dengan angka yang kecil bersama dengan angka yang besar. Ya. Jadi kayak gitu. Subjek, predikat, keterangan, SPOK. Karena nggak ada objeknya. Nah, ini udah dapat adalah tanggal yang tertulis dengan angka kecil bersama dengan angka besar. Jadi kalau kita udah dapat, kita tinggal gabungan sama yang ini. Jadi jika melihat kalender Korea, maka bisa melihat tanggal yang tertulis dengan angka kecil bersama dengan angka besar. Jadi ketika ada non-God, apa? Maksudnya angka kecil, angka besar? Dengan angka besar sama angka kecil. Maksudnya yang ini, yang nyok sama emnyok. Yang nyok itu kalender Masehi dan emnyok itu kalender lunar. Jadi kalau kalender Masehi itu angkanya besar dan emnyok itu kalendernya dengan angka yang kecil. Di sini juga kan sama. Dari apa ya? Kalender itu kan ada angka yang besar itu kalender Masehi yang kita tahu. Terus yang kecil itu kalender Islam atau apapun gitu. Ada yang Jawa gitu angkanya. Nah, di Korea juga sama. Kayak huruf kapital sama huruf kecil. Iya.
Iya, gitu. Ternyata ukurannya. Ukurannya. Ada pertanyaan Mas Rizky dari cara menerjemahkan? Belum sih. Jadi kalau ada embel-embel ini ya, non God atau non yang predikatnya ditambahkan non atau non God, itu kita bikin suatu kotak dulu atau X tadi yang biasa kita tahu. Nah, baru yang di luar tersebut kita bikin terjemahin dulu. Habis itu kita bikin terjemahan terpisah yang di dalam, terus kita gabungin. Kayak gitu. Agak bingung, agak ribet juga ya. Iya, emang ribet. Emang ribet. Iya, gimana ya gitu saya percakapan gitu bisa kenapa orang Korea kayak gitu? Analoginya terbalik. Terus Mbak Devi, coba baca. Kan yang reogel junoro kan nal caigo 작은 숫자는 reogel 기준으로 한날짜입니다. Artinya nalca doang, bingung kayak yang bilang artinya. Coba artikan persatuan per satu kosakata. Kan apa tadi? Dari kata kada yang artinya besar. Oh. Berarti besar. Terus socanen? Suca itu angka. Oh. Dan itu partikel topik. Terus yang reok? Yang nyok itu kalender Masehi. Yang nyok kalender Masehi. Yang nyok. Kichunuro? Kichun itu standar. Oronya? Bisa diartikan dengan bisa diartikan dengan ro itu bisa juga diartikan mengubah kata benda menjadi kata keterangan. Dan ini masih bisa semua diterjemahin gitu. Tapi untuk sementara dengan aja. Kichun ro dengan standar. Oke, bahan nalja iku. Satu kan. Naljanya tanggal igo. Igo nggak itu ini apa? Jadi nalja igo itu apa? Nalja itu tanggal dan igo. Go itu artinya dan dia itu khusus untuk kata kerja sama kata sifat. Nah gitu kan? Semacam saya makan dan jadi minum. Yang biasanya hago, cuman kalau ini jadi igo gitu. Enggak. Kalau hago jadi kayak ini. Igo kenapa muncul? Kenapa enggak pakai hago? Karena i tersebut dia adalah mengubah kata benda menjadi predikat. Dan go itu artinya dan. Yang khusus untuk kata kerja sama kata sifat. Dan itu mengubah predikat. Jadi masih bisa masuk ke go. Dan kenapa pakainya nalca igo? Kenapa enggak pakainya nalca hago? Karena berdampak sama terjemahan. Karena kalau kita pakai terjemahan, nalca hago itu artinya keterangan dengan tanggal atau tanggal dan. Tapi kalau kita pakainya nalca igo, ini tata bahasa penghubung kalimat dan ini adalah predikat. Kalau kita mulai ke terjemahan, SPOK, topik, ini baru predikat di sini. Jadi berpengaruh sama terjemahannya. Topik udah tahu dan predikatnya di sini. Kalau pakainya hago, maka nalca tersebut bukan predikat. Makanya susah, nggak bisa diartikan. Nggak diartikan lebih dulu gitu. Kalau pakai igo, nalca tersebut adalah predikat. Dan habis topik atau subjek, itu baru nyambungnya ke nalca. Nanti coba aja artikan. Berarti bisa berarti angka besar. Terus jadi mulai artiin dari
kan ini udah ada koma nih. Go-nya koma. Jadi tuh jadi ngertiin ini dulu atau nyari arti per kalimat per kata lagi. Enggak, kita langsung artikan per kalimat ini dulu. Langsung. Karena udah ada komanya sih. Berarti dan tanggal satu tanggal. Dan untuk Dan han ini, sorry maaf, han itu bisa diartikan satu. Tapi untuk konteks kalimat ini diartikan satuan karena mewakili han dusene dasot yosot. Jadi satuan tanggal. Han nalca, satuan tanggal. Satuan tanggal. Oh, berarti langsung kesebut satuan tanggal kayak Iya, gitu. han nalca. Berarti satuan tanggal dengan standar kalender Masehi menggunakan angka besar. Ya. Atau kita mulai ke topik tadi, topik predikat. Angka besar adalah, ini igonya diartikan, idenya. Angka besar adalah satuan tanggal dengan standar kalender Masehi. Sampai sini paham? Belum. Ini kan tadi saya bilang hanal caigo itu kan predikat dan kensutca karena ada nen di sini dia artinya topik. Jadi kita artikan topik dulu baru predikat. Kayak gitu. Makanya diartikan angka besar adalah satuan tanggal dengan standar kalender Masehi. Ke sini. SPOK. Kalau bahasa Indonesia kan SPOK standarnya. Angka besar dengan satuan tanggal adalah satuan tanggal igo. Ada igonya. Dari kata ida sama igo. Adalah. Iya. Iya. Nah, Kalau artinya sebagai bisa nggak itu? bisa. Karena untuk sebagai standar ini error tersebut dia itu sama kayak Rosso itu. Ini konteksnya agak bingung juga sih. Bisa diartikan dengan, bisa diartikan sebagai, bisa juga jadi kata keterangan juga. Bisa ini. Jadi kalau kita memakai sebagai, angka besar adalah satuan tanggal sebagai standar kalender Masehi. Terus kalau kita pakai kata keterangan, angka besar standar satuan tanggal kalender Masehi. Nanti ini pakai agak bingung juga kalau kita berdalami. Jadi untuk sebagai itu masih bisa atau dengan itu juga masih bisa. Untuk sementara kayak gitu aja. Kompleks ini. Bahkan kalau kita compare ke bahasa Inggris, di terjemahan bahasa Inggris Gicunero itu diartikan berdasarkan, dan itu juga masih masuk. Kayak angka besar adalah satuan tanggal berdasarkan kalender Masehi. Jadi untuk ilmu bahasa itu tergantung enaknya gitu. Kadang-kadang terjemahannya gitu. Tapi sesuai SPOK ya Mbak Devi. Ya. Tapi kalau Mbak Devi untuk kalimat pendek sih bagus gitu menurut saya. Tapi kalau kalimat panjang sih udah keteteran. Bebar. Nyusunnya gitu ya. Dari ngerangkai kosakata deh, nyusunnya bingung. Coba lanjut Mbak Devi yang cakon suca. Jagan sojanen amyoker Gicunero hanal saimnida. Caken apa tadi? Cakta, dari kata cakta yang artinya kecil. Kecil. Tadi itu socanan itu angka. Iya, angka. Berarti angka kecil. Iya. Itu yang amryok itu tadi yang kalender Cina itu. Iya, kalender Cina atau lunar.
Kicunuro tadi yang standar. Iya, Berarti topik. ini kebalikannya ya, angka kecil Heeh. sebagai satuan kalender lunar. Sebagai satuan kalender lunar. Ininya Kijunero standarnya Enggak, kalender Masehi ya. enggak, tadi Kijunnya enggak di Kicunuro kan tadi kan standar kan. perasaan enggak terjemahan. Coba ulang terjemahannya. Sorry. Berarti dia sebaliknya dong. Berarti angka kecil sebagai standar kalender lunar. Sebagai standar satuan tanggal kalender lunar. Satuan tanggal kelewat. Ya, sebagai satuan tanggal ya. Ya. Jadi kenapa Kijunero masih masuk diartikan Mbak Devi, karena Kijunero tadi dia itu bisa jadi kata keterangan. Jadi kalau kata keterangan itu kan kata keterangan dulu, predikat itu masih bisa masuk. Makanya untuk terjemahan yang ini bisa diartikan angka kecil adalah satuan tanggal sebagai standar kalender lunar. Itu juga masih bisa diartikan angka kecil kayak Mbak Devi tadi. Angka kecil sebagai standar sebagai standar satuan tanggal kalender lunar. Sorry. Satuan tanggal standar kalender lunar. Satuan tanggal standar kalender lunar. Ada pertanyaan Mbak Devi sama Mas Rizky? Belum. Ya. Kalau belum, coba Mas Rizky baca ini sama artikan. Anggo kesonan yang rukwe hamke amriokal ancik saya waki temune dalio kedo yang rukwe amriokal hamke pionsiye cumida. Di Korea karena masih menggunakan pada apa ya? Kalender lunar. Yes. Kalender lunar bersama dengan kalender Masehi memberi tanda bersama kalender lunar dengan kalender Masehi juga pada kalender biasa. Sip. Oke, mantap. Jadi ini Pyosi Hada, bagian Pyosi Hada. Jadi emang Pyosi itu tadi apa tadi nama artinya? Sorry, maaf. Rambu atau apa? Pyosi. Iya tadi artikan tanda. Apa? Iya, tanda. Jadi Pyosi itu emang sih kalau nggak salah bisa diartikan tanda. Tapi kalau untuk ini Pyosi Hada itu diartikan menunjukkan. Menunjukkan. Ya emang sih menunjukkan sama tanda itu hampir 11-12 sih. Jadi untuk ini Pyosi Hada itu artinya menunjukkan, ditambah aujuda menunjukkan juga sih sama artinya. Tadi yang bagian ini yang udah benar sih di Korea karena masih menggunakan kalender lunar bersama dengan kalender Masehi. Nah, bagian ini kalau kita mau artikan Dalyok Hedo itu bisa. Kalau kita pakai predikat dulu artinya juga bisa. Karena untuk terjemahan Indonesia kadang-kadang kita artikan keterangan waktu dulu, kadang-kadang predikat dulu. Kayak semacam pada hari Minggu saya pergi ke pasar, atau saya pergi ke pasar pada hari Minggu. Itu bisa-bisa aja kan. Nah, dan dalyoke itu keterangan waktu. Makanya kalau kita terjemahkan, kita bisa pakai yang ini duluan atau predikat duluan. Jadi nggak muluk-muluk SPOK. Coba kita ke keterangan waktu. Pada kalender juga atau pada kalender pun menunjukkan bersama kedua kalender ini.
Jadi kedua kalender maksudnya kedua kalender lunar dan kalender Masehi. Atau kalau kita artikan dari predikat dulu sesuai dengan SPOK, menunjukkan bersama kalender lunar dan kalender Masehi di kalender. Kalau di sini konteksnya keterangan waktu itu agak nggak enak banget sih ya kalau di terakhir. Jadi kayak gitu. Walan tadi ngomong sesuai SPOK tapi saya keterangannya lebih dulu ya. Sorry, Mbak Devi. Emang itu. Sok menang sendiri. Jadi kalau biasanya saya artikan itu selain SPOK, kalau ini keterangannya bukan keterangan tempat, dia keterangan waktu, dia dibacanya KSPOK. Saya keterangan waktu dulu baru subjek, predikat, objek. Itu yang biasa saya artikan. Terus yang pengecualian lagi ketika keterangan tersebut ada partikel, ketika keterangan tempat tersebut ada partikel an sama non, saya diterjemahkan lebih dulu. Jadi kayak keterangan tempat SPO. Jadi kayak itu. Kalau keterangan waktu, saya udah pasti nentuin itu dulu. Keterangan waktu, subjek, predikat, objek. Enggak SPO kasih. Tapi kalau keterangan tempat, dia ketika nggak ada partikel n sama nen, saya sesuai dengan SPOK. Tapi kalau ada partikel n sama nen, saya pakainya keterangan tempat dulu, subjek, predikat, sama objek. Kayak gitu. Terserah sih mau pakai ini atau enggak. Yang penting Enak, lawan bicara nyaman ngerti bicara. gitu kan. Karena kalau pakai cara lain nanti agak keteteran juga sih. Pernah saya pakainya cara yang lain, objek dulu, predikat dulu, itu agak susah kali kata saya. Oh gitu. Iya. Soalnya kalimat-kalimat pendek gitu kayak Mbak Devi. Kenal lagi deh. Ya begitulah. Ya begitulah. Tapi nyaman loh yakin terjemahan Mbak Devi. Oke, sekarang Mbak Devi coba baca sama artikan. Huisana tadi baru dibilangin ya. Ya bener ding. Huisana Hakyo Jongbu Kikwan Dongi Denge. Iljongen Denge. Modu Denge. Denge. Oh. Oh halang. Ya. Denge Iljongen Modu yang reogel Kichunoro Hamnida. Stop. Ya Allah, yakin ikutan Mas Rizky pula. Jadi tadi yang nyok. Sorry Mas Rizky. Iya. Yang nyok. Kok Yang jadi nyok. yang reog sih? Yang nyok ya. Malah ikutan Mas Rizky. Ya. Mas Rizky, Anda harus digebleng lagi Mas Rizky deh. Aduh. Padahal kemarin pernah tuh baca, wah Mas Rizky. Oke, coba artikan. Huisana Hagio. Maksudnya sekolah dan kantor. Nah, itu artinya atau. Oh alah, atau iyalah. Berarti sekolah atau kantor. Jongbu Giguan Denge. Jongbu itu apa? Jongbu apa? Pemerintahan. Oh iya. Giguan. Jongbu. Tadi dulu belum kelar. Oke. Pemerintahan. Terus Giguan. Lembaga. Terus Iljongen berarti pekerjaan. Pekerja. Iljong itu jadwal atau rencana. Jadwal atau rencana. Oh. Iljong malah jadwal atau rencana ya. Kirain ada il-ilnya kerjaan gitu. Ya rencana kerjaan sih aslinya. Rencana pekerjaan. Atau maaf, il itu dari kata harian, jadwal. Jadi jadwal harian gitu, maaf. Jadwal harian. Terus modu? Semua.
yang nyogel, yang nyok tadi perasaan udah sempat lihat ya kalender Masehi. Ya, kalender Masehi. Tadi modu apaan? Modu tadi Semua. sebagian. Semua. Oh, semua. Mm-mm. Yang nyok kalender Masehi, Kichunoro standar sebagai standar. Ya. Hamnida. Mm. Berarti kalender Masehi sebagai standar jadwal jadwal harian lembaga pemerintah di sekolah atau di kantor. Sip. Oke, lumayan. Nah, tapi yang ini kita ke en sama nen. Jadi en sama nen ketika dekat sama kata benda en tersebut sama nen, dia itu topik. Jadi kita artikan dulu yang ini. Dulu. Oh, berarti jadwal harian dulu. Enggak, ya jadwal lembaga pemerintahan Oh, jadwal lembaga pemerintahan. atau sekolah, perusahaan dan lain sebagainya gitu. Deng itu dan lain-lain, deng. Oh, deng itu dan lain-lain. Iya. Oh, jadi jadwal harian lembaga pemerintah, sekolah atau perusahaan dan lain-lain semuanya menggunakan kalender Masehi. Sip. Oke, meskipun gicunya kelewat, jadi udah benar sih. Jadi semuanya menggunakan dengan standar kalender Masehi atau Oh iya, standar. kalau Gicunero lebih enaknya di sini saya ngalah sama kayak Inggris. Jadi berdasarkan. Jadi semuanya menggunakan berdasarkan kalender Masehi. Jadi Gicunero itu bisa diartikan berdasarkan. Karena standar berdasarkan itu hampir beda tipis sih. Iya. Iya Oh, aja. jadi diinget-inget itu kalau ada en atau nen itu diartikan dulu. Tapi ingat, dekat sama kata benda. Kalau dekat sama kata kerja sama kata sifat, dia bukan topik. Oke. Tapi mengubah kata kerja sama kata sifat tersebut menjadi kata keterangan. Oke. Jadi inget-inget aja kata benda atau kata kerja. Harus diperhatiin. Intinya sih kosakata kita harus lebih dalam gitu. Bisa bedain. Iya. Ada pertanyaan Mbak Devi? Jongbu Kikun itu tadi lembaga pemerintahannya. Iya, Jongbu itu pemerintahan, Giguan itu lembaga pemerintahan. Apalagi? Jongbu pemerintah. Oh, pemerintahan. Ke Jongbu. Ada lagi? sih. Oke. Coba Mas Rizky. Waduh, agak susah juga sayanya. Yang ini, coba baca sama terjemahkan. Kung bokjol ina handelnal teng kukyongilna bokjol bang yu ildo yang nyoki icun imida yang nyok kalender matahari adalah standar pada libur nasional itu ya. Bang Yukil Guangbok mana yang libur nasional? Iya, Gongyuil itu libur nasional atau hari libur. pada hari libur nasional, Bokjong itu hukum kan apa sih? Bokjong itu secara hukum. Berarti kalender matahari adalah standar pada libur nasional secara hukum atau Gugyongil kan sama aja kan hari libur nasional. Iya, Gugyongil itu hari libur nasional. Jadi kalau Gugyongil itu
ke fokus hari libur nasional ke semacam kita apa ya? Kemerdekaan kayak gitu. Kalau Bokcong itu hari libur nasional tapi ke secara hukum semacam hari Hangul, hari guru kayak gitu. Atau deng itu apa deng? Lain-lain. Ya dan lain-lain. Gwangbokjeol apa? Boksul itu kemerdekaan Korea kalau nggak salah kan ya. Iya. Hari kemerdekaan. Atau Hangulnal, hari Hangul dan lain-lain. Oke. Udah kan? Ayo artinya gimana? Kalender Masehi adalah standar pada libur nasional secara hukum atau hari kemerdekaan, hari libur nasional, kemerdekaan Korea atau Hangulnal dan lain-lain gitu. Kalender Masehi adalah standar kalender ini. Kalau kita pakai do, kenapa nggak masukin do? Do pada Juga. Bisa diartikan juga. Pun juga. Pun. Apa? Berarti belakang sendiri itu yang adalah standar. Ya, adalah standar. Berarti dari mana ini ketemu itunya? Lebih enaknya kayak gini. Ini diartikan lebih dulu. Hari libur nasional secara hukum gitu. Jadi hari libur nasional hukum atau hari libur nasional seperti Hangul atau hari kemerdekaan juga menggunakan standar kalender Masehi. Jadi ini II tersebut dia bukan partikel subjek, jadi dia adalah partikel pelengkap. Nah, jadi gunanya kayak menggantikan partikel objek. Dan do ini dia ini subjek. Jadi do tersebut itu partikel imbuhan. Dia bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Contohnya kayak apa ya? Jega Jonan. Jega aja. Jega Sagwarel Chowayo. Terus Depi do Sagwarel Chowayo. Saya menyukai apel. Devi juga menyukai apel. Devi tersebut itu adalah subjek. Nah, do itu jadinya subjek kan? Tapi kalau kita pakainya do-nya jadi objek kayak semacam Jega Sagwarel Chowayo. Terus Sengsondo Chowayo. Saya menyukai apel, juga menyukai ikan. Jadi ikan itu objek dan do itu selain diartikan juga dia menandakan objek. Nanti untuk do tersebut bisa diartikan sebagai menandakan subjek dan menandakan objek. Dan kasus ini dia juga diartikan menandakan subjek. Agak bingung juga ya. Intinya Yang itu dan lain-lain bisa seperti nggak sih? Iya, tadi saya diartikan seperti. Jadi bisa diartikan seperti. Jadi kalau kita nanti pembahasan partikel do, nanti kita lebih dalami gitu. Apa aja kegunaannya. Dan nanti kalau ada partikel I sama G, nanti kita lah ulang lagi partikel pelengkap itu apa. Kita lebih perjelas. Biar nggak terlalu bingung lagi nerjemahinnya. Oke, ada pertanyaan? Belum. Untuk kosakata? Nggak ada. Kalau Mbak Devi gimana? belum. Coba Mbak Devi baca sama artikan.
corona jongtong myongjorin solnalina chusoken amryok amyok amyokel Tuh. chunoro hamnida. Hmm. Corona apa meskipun? Tetapi. Oh, tetapi. Jontong apa? Jontong itu tradisional. Bentar. Ya, tradisional ya. Hmm. Myongjorin. Itu dari kata Myeongjol yang artinya hari raya. Itu kata benda. Dan in itu dari kata ida yang mengubah kata benda menjadi kata kesifat. Lebih spesifiknya kata sifat yang artinya predikat lah. Intinya kata benda menjadi predikat. Dan non itu artinya yang. Jadi apa tadi? Jadi myongjorin jadinya Myeongjol itu hari raya aja. Myeongjorin itu hari raya. Udah lebih enaknya kayak gitu. oh iya. Nanti kita, Solnal itu apa sih? Tarik tahun baru. iya tahun baru Solal. Oh, bacanya solal, Ya, bukan solnal. Oh, double L. Niannya jadi R. Real. Solal. Oh, iya. Solali. Solalina. Cusok. Berarti cusok. Ah. Cusokan. Ambyok. Ambyok. Ambyok apa tadi ya? Kalender lunar Cina. Oh iya, kalender Cina. Gichunoro standar ya? Ya, standar. Hamnida. Berarti, Ini topiknya di sini. iya. Jadi artinya dari sini. Ya. Cusok. Cusok terus tadi guroina itu apa? Ataupun. Atau Iya. Berarti cusok atau bentar, atau tetapi enggak ya, enggak kayak begitu dia. sorry tetapi Grona itu tetapi sorry Grona tetapi Itu tetapi berarti masa tetapi kan dari yang dulu itu kan ngertiinnya. enggak dari tetapi dulu. Ini kan dari menghubungkan kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya itu kan kalender Masehi. Nah, terus lawan bicara. Tetapi deh gitu. Tetapi gitu. Cusok atau Solal. Tetapi hari raya tradisional itu bukan Nah, apa solal atau cocok oke. Menggunakan standar kalender Cina. Iya. Jadi kayak gini. Ini nian tadi. Nian itu diartikan yang atau dia bisa diartikan buka kurung di sini. Sehingga kita artikan dari sini dulu. Tetapi Cusok atau Solal yang adalah hari raya tradisional. Jadi kayak gitu. Iya. Nah, terus Amnyok Gichonero Hamnida melakukan dengan standar kalender lunar. Jadi kayak gitu. Tetapi Cusok atau Solal yang adalah hari raya tradisional menggunakan standar kalender lunar. Ada pertanyaan? Iya. Udah. Kalau Mas Rizky? Enggak. Nah. Kapan ya materi yang non sama el pengen digembleng yakin? Ya, Oke. besok maning. Iya, teman-teman tata bahasanya jauh-jauh loh budaya buku yang sekarang. Oke. Nggak tahu aja mandiri itu susah gitu, tata bahasanya jauh kayak gitu. Coba Mas Rizky yang ini. Yang mana-mana.
Greso sampai Dubon Istemnida. Coba baca sama terjemahan. Kereso anggunan yang nyok iwol iril kula amriok iwol iril tehe nali dubon semda. Oleh karena itu di Korea ada 2 kali sehari setiap tahun. Nyok kalender lunar tanggal 1 bulan 1 dan Amriok tapi kebalik apa ya? Amriok itu kalender Masehi. Ya, yang nyok itu kalender Masehi, nyok itu kalender lunar. Kalender Masehi tanggal 1 bulan 1 dan kalender Masehi tanggal 1 bulan 1. Nah, ya, jadi kayak gitu. Greso Hangugenan yang nyogel ilwol iril gua nyok ilwol iril sehe chonnari dubon ismnida. Sehingga di Korea ada 2 kali tahun baru, yaitu kalender Masehi dan kalender lunar. Beda kan kalender Masehi sama kalender lunar. Kalau di sekarang kalender Cina itu tanggal berapa? Di Masehi 29 atau 26 Januari? Mbak Devi. Nggak tahu juga ya. Tahu. Iya. Di 2025. Di 2025. Tadi pernah lihat sih, lupa-lupa juga. Salah. Jadi kayak gitu. Sehe tahun baru, se itu baru dan he itu tahun. Tahun baru Chonnal, hari pertama. Hari pertama Chonnal. Nanti kalau Chot itu biasanya sama kata benda. Jadi kayak cos sarang gitu. Tahu kan cos sarang? Enggak kenal, udah lupa. Oh, enggak kenal. Ya Allah. Ini. Mantan ya. Ada pertanyaan Mas Rizky? Ada pertanyaan Mbak Rizky sama Mas Rizky sama Mbak Devi? Yang kalimat sebelumnya? Belum. Oke, lanjut Mbak Devi. Ya. Gergo G ini kan ya? Ya, gini. Jonggyoga 존중되는 한국에서는 예수님과 부처님의 탄생일은 모두 공휴일인데. Ayo. 그리고 kemudian. Dan ya kemudian juga bisa. Kemudian. G ini apaan? G ini tuh pribadi atau masing-masing pribadi. Jonggyoga? Jonggyo itu agama, ga itu partikel subjek. Jadi geine jonggyo, agama pribadi. Atau masing-masing. Berarti agama pribadi. Atau masing-masing. Terus Jongyong. Masih hafal nggak Jongyong? Bab 1. Jongyong itu penghormatan. Kalau Jongjungdweda itu yang dihormati. Ya, Jongjungdweda. Ini yang dihormati. Dihormati Jonjung. Jadi Jon itu penghormatan sih. Hanjanya. Jonjung. Beda. Jadi Jonjungdwenan itu jadi yang dihormati apa penghormatan? Dihormati. Sorry. Oh. Iya. Dihormati. Besok berarti kan di Korea. Yosunim
Uconim, Hmm. Yosunim apa sih? Kayak atasan kayak gitu. Bukan Yesunim. Ini agama loh. Agama Oh Katolik. alah, Agama Katolik. apa Kristen, Katolik, Kristen. pastor ya. Enggak, Yesunim, Yesus. Oh Yesus. Iya. Oh alah. Ya. Yesus dan apa sih? Uconim Buconim. apa? Buco itu departemen. Tapi karena ada NIM. Oh, NIM itu penghormatan kan? Jadi Buconim itu artinya Buddha. Jadi beda kanjinya doang, beda huruf Cina doang. Jadi Buco itu bisa diartikan departemen atau Buddha. Cuman cara bedainnya kalau ada NIM pasti itu udah Buddha. Kalau nggak ada NIM itu departemen. iya. Terus tan sengil. Hari lahir. Hari lahir. Hari kelahiran, sorry. Hari kelahiran. Hari kelahiran. Mudu tadi kan itu ya semua ya. Oh, semua. Terus Gonghiu Irende. Hari libur. Oh itu hari libur. Iya. Yuil. Kita cari topiknya dulu. Topiknya di sini. Nah, kenapa pakainya sini? Kenapa nggak subjek? Karena subjek itu udah masuk ke golongan. Yang golongan kita artikan dulu. Jadi Jonggyo Gein, agama pribadi dihormati. Terus Hanggu Geso di Korea. Jadi bisa dibilang di Korea agama pribadi dihormati atau maaf di Korea agama masing-masing dihormati. Nah, seperti Yesunim, gua Buconim me Tang Sengil. Hari kelahiran Yesus dan Buddha semuanya hari libur. Kayak gitu. Iya. Jadi kita tentukan topik. Just dapat. Enak aja ngomongnya kayak gitu. Iya. Iya. Ada pertanyaan Mbak Devi lagi? Belum. Kalau Mas Rizky? Buconim itu tadi Buddha. Buconim itu Buddha. Budanis, iya Buddha. Awas, kalau nggak ada NIM, Buco itu pemerintahan. Departemen, departemen. Ingat yang semacam kayak itu Sejong, itu kota otonomi khusus Sejong itu kan ada kosakata Buco. Nah, Oh iya. Buco itu kan departemen. Nah, kalau ada NIM itu Buddha. Penghormatan. Ada pertanyaan lagi Mas Rizky? Tidak. Tidak. Oke. Nah, Mas Rizky, yang ini coba. Yesunim me Tanteng ini Risma ke apa ya? Suaranya mantul. 12 lupa lagi. Oh isip isipol isipoinan yang nyokel Gibranaro Ucinime Tang Sengit Sawol Barul Anyok Bijanaro di Kinyok Mitra. Oh, mantul. Oke, coba artikan. Tanggal 25 bulan 12 Christmas, hari lahir Yesus. Ya. Christmas adalah hari lahir Yesus
Ini topiknya udah dapat karena ini topiknya di sini. Baru ke predikat. Jadi ini digabungin, predikatnya cuma ada satu. Jadi Christmas adalah hari lahir Yesus, memperingatinya dengan standar kalender Masehi. Nah, namun kalau hari kelahiran Buconim atau Buddha itu memperingatinya dengan standar kalender lunar. Jadi predikat yang di sini digabungin menjadi satu. Ada pertanyaan? Kinyom itu ada di apa ya? Memperingati. Kinyom hada, memperingati. Kalau Mbak Devi selain mantul? Nggak kedengeran kok dikit-dikit. Ya. Sorry. Ada pertanyaan lagi? Mbak Devi? Belum. Udah jam 10 emang Iya. belum. Tanggung satu lagi. Iya, tanggung dua kalimat. Makanya tadi saya lebih percepat. Nah, sekarang bagian ini. Coba Mbak Devi bacakan. Seng ile yung itu yang nyok ichunuro hanen sarami iko am nyok ichunuro hanen sarami ismnida. Nah, jadi berhenti terjemahan dari sini. Nah, coba. Dan di sini Gyeongwue itu diartikan kasus. Konteks ini bukan diartikan hal atau situasi, tapi diartikan kasus. Dan itu pada, jadi pada kasus. Makanya tadi saya Sengil bilangnya selain hari ulang tahun, Sengil itu tanggal lahir. Jadi di sini artinya pada kasus tanggal lahir, gitu. Ya. Bentar. Ini telepon dari Gojek nggak bisa itu bentar. Kok abang Gojeknya kalau ke aplikasi nggak bisa telepon. Bentar. Ya. Ya udah. Nah ini printer penyentuh. Capek. Oke. Ya. Udah. Mana ini panggilan putih? Ya, sorry. Bentar. Ya, apa dilanjut dulu nggak apa-apa ya aku. Oke. Maksudnya kalian dilanjut materi ini nggak apa-apa. Aku izin ini dulu sebentar ya. Oke. Mas Rizky gimana? Maaf ya, Mak. Nggak apa-apa. Pada kasus hari lahir Pada kasus ada orang dengan standar kalender lunar. Jadi Hanan Kalender Masehi. Hanan itu bisa diartikan yang melakukan atau yang menggunakan. Jadi pada kasus tanggal lahir ada orang yang menggunakan standar kalender Masehi. Kayak gitu. Terus go dan baru predikat lagi di sini. Dan ada orang yang menggunakan dengan standar lunar. Iya. Dengan standar lunar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak sih. Kalimat terakhir. Coba baca sama artikan. Iroke nyoba meryoki ampe seriko isoso bunca sengi aninale bekwajom ina dangwondong ro buto buku iku kekini sengil buka mida siya
Ya, Ranan Membual Batman Happening Ilonabito Abu Hamida. Kita artikan dari sini berhentinya. Sosok karena. Karena ada juga untuk seigo iso itu artinya tertulis. Go-nya sih. Go itu kan sedang, the go ita.